Elang adalah makhluk yang terlahir untuk menguasai angkasa. Dengan sayap yang membentang lebar dan mata yang tajam bagai pisau, mereka melayang di antara awan dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Setiap kepakan sayapnya adalah puisi tentang kebebasan. Setiap gerakannya adalah cerita tentang kekuasaan alam yang sejati. Tubuh elang adalah mesin terbang sempurna. Tulangnya yang ringan namun kuat berongga, diisi dengan sistem kantong udara yang terhubung dengan paru-paru. Sistem pernapasan unik ini memungkinkan mereka mendapatkan oksigen lebih banyak di ketinggian di mana udara tipis. Mata elang adalah keajaiban evolusi. Dengan penglihatan 8 kali lebih tajam dari manusia, mereka bisa melihat kelinci berlari dari ketinggian 3 km. Mata mereka memiliki 2 fovea, titik fokus, yang memungkinkan melihat depan dan samping secara bersamaan seperti lensa zoom alami. Sayap elang dirancang untuk berbagai gaya terbang. Elang ekor baji Australia memiliki sayap lebar untuk terbang melayang. Setiap bentuk sayap adalah solusi sempurna untuk lingkungan hidupnya. Paruh elang tumbuh terus-menerus sepanjang hidup. Mereka mengasahnya dengan mengunyah tulang dan merobek daging. Paruh atas melengkung tajam untuk merobek, sementara paruh bawah lebih kecil untuk mencabik daging dengan presisi. Cakar elang adalah senjata mematikan. Dengan kekuatan mencengkeram 15 kali lebih kuat dari genggaman manusia, mereka bisa menghancurkan tulang mangsa dalam sekejap. 4 jari dengan cakar melengkung tajam bekerja seperti pisau beda alami. Elang memiliki sistem navigasi bawaan. Mereka menggunakan posisi matahari, medan magnet bumi, dan pola angin untuk bermigrasi ribuan kilometer setiap tahun. Beberapa spesies bahkan bisa mendeteksi sinar ultraviolet untuk melihat jejak urin mangsa dari ketinggian. Anak elang, Eaglet, lahir buta dan tak berdaya. Selama 10 minggu pertama, mereka sepenuhnya bergantung pada induk yang menyuapi setiap 2-3 jam. Pertumbuhan bulu terjadi secara bertahap, dimulai dari bulu halus hingga bulu terbang yang kuat. Proses belajar terbang adalah ujian hidup mati. Induk elang akan mengurangi pasokan makanan, memaksa anaknya keluar dari sarang. Saat pertama kali melompat, mereka jatuh bebas sebelum naluri terbang menyelamatkan mereka. Elang memiliki teknik berburu yang bervariasi. Ada yang menyergap dari tempat persembunyian, dan ada yang bekerja sama dalam kelompok untuk mengejar mangsa besar. Mereka adalah makhluk teritorial. Sepasang elang bisa menguasai wilayah seluas 100 km persegi, mempertahankannya dengan tampilan udara dan teriakan peringatan. Sarang mereka, eyrie, sering digunakan turun-temurun selama puluhan tahun. Elang memiliki sistem pencernaan efisien. Mereka bisa memakan seperempat berat badan dalam sekali makan, lalu berpuasa beberapa hari berikutnya. Asam lambung mereka cukup kuat untuk melarutkan tulang dan bulu mangsa. Penglihatan warna elang sangat berkembang. Mereka bisa melihat spektrum warna lebih luas dari manusia, termasuk ultraviolet. Kemampuan ini membantu menemukan mangsa yang berkamuflase dengan lingkungan. Elang bermigrasi dengan cara unik. Daripada mengepakkan sayap terus-menerus, mereka menggunakan arus termal, kolom udara hangat, untuk naik tinggi tanpa usaha, kemudian meluncur ke arah tujuan, menghemat energi sepanjang perjalanan ribuan kilometer. Mereka memiliki sistem komunikasi kompleks. Dari teriakan keras untuk mempertahankan wilayah, hingga suara lembut antara pasangan. Beberapa spesies bahkan bernyanyi dengan variasi nada yang mengejutkan. Elang adalah simbol kekuasaan di banyak budaya. Dari lambang negara Amerika Serikat hingga mitologi Zeus dalam bentuk elang emas, burung ini selalu diasosiasikan dengan kekuatan, kebebasan, dan kemenangan. Di alam liar, elang bisa hidup 20-30 tahun. Rekor tertua adalah elang liar berusia 38 tahun. Tantangan terbesar mereka adalah tahun pertama kehidupan, di mana 70% anak elang tidak bertahan. Elang memiliki ritual kawin spektakuler.
Pasangan akan melakukan tarian udara dengan saling mencakar, terjun bebas bersama, dan saling menukik. Beberapa spesies tetap dengan pasangan yang sama seumur hidup. Mereka berperan penting dalam ekosistem. Sebagai predator puncak, elang mengontrol populasi hewan kecil dan menengah. Kehadiran mereka menunjukkan rantai makanan yang sehat. Elang memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Dari gurun Sahara hingga Arktik yang beku, mereka menemukan cara untuk bertahan hidup. Beberapa bahkan belajar memanfaatkan aktivitas manusia untuk mencari makanan. Sayap elang terus diperbarui. Mereka mengalami molting, pergantian bulu, bertahap setiap tahun, sehingga tidak pernah kehilangan kemampuan terbang. Proses ini bisa memakan waktu hingga 3 tahun untuk bulu utama yang besar. Elang memiliki sistem pendinginan cerdas. Mereka mengatur suhu tubuh dengan membuka mulut, gular fluttering, dan mengarahkan bagian tidak berbulu di kaki ke angin. Beberapa spesies buang air di kaki untuk mendinginkan diri melalui penguapan. Mereka adalah ahli strategi udara. Elang sering menunggu sampai mangsa diburu oleh predator lain, lalu merebut hasil buruan dengan keterampilan terbang superior. Ini disebut kleptoparasitisme. Elang muda memiliki warna berbeda dari dewasa. Butuh 4-5 tahun untuk mencapai bulu dewasa penuh. Selama masa transisi, warna bulu berubah secara bertahap setiap kali molting. Mereka memiliki perlindungan hukum global. Konvensi CITES melindungi sebagian besar spesies elang dari perdagangan internasional. Namun perburuan liar dan keracunan masih menjadi ancaman serius. Elang mengajarkan kita tentang kesabaran. Mereka bisa bertengger berjam-jam mengamati tanah di bawah, menunggu momen tepat untuk menyerang. Tidak ada energi yang terbuang untuk tindakan gegabah. Di dunia yang semakin ramai, elang menghadapi tantangan baru. Tumbukan dengan pesawat, keracunan pestisida, dan kehilangan habitat mengancam populasi mereka. Tapi dengan perlindungan tepat, banyak spesies mulai pulih. Elang tidak membutuhkan pujian kita. Mereka hanya membutuhkan langit terbuka dan mangsa yang cukup. Tapi dengan menyaksikan keagungan terbang mereka, kita diingatkan pada kebebasan sejati yang semakin langka di dunia modern. Ketika elang terbang tinggi melintasi matahari, bayangannya mengingatkan kita pada dunia yang lebih besar, lebih liar, di mana manusia bukanlah pusat segalanya. Dunia di mana hukum alam masih berlaku tanpa kompromi. Pertanyaannya bukan apakah elang akan terus terbang, tapi apakah kita cukup bijak untuk menjaga langit tetap terbuka bagi sayap-sayap perkasa itu? Apakah kita rela berbagi dunia dengan makhluk yang mengingatkan kita pada arti kebebasan sejati? Sebab ketika teriakan elang terakhir bergema di langit yang sunyi, itu bukan hanya akhir bagi sang penguasa angkasa, tapi juga bagi impian manusia tentang kebebasan tanpa batas.